Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angginis Naudianingsih, NIM F1D016010 akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Asesmen Risiko Tahanan berbasis web menggunakan metode RUP, studi kasus lapas kelas 2B Selong. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi oleh jajaran petugas pemasyarakatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari database rutan dan lapas Indonesia pada tahun 2012 sampai tahun 2018, jumlah tahanan yaitu 218.462 orang, di mana jumlah tahanan tersebut 2 kali lipat dari kapasitas yang dapat ditampung yaitu 125.145. Nah, hal ini mengakibatkan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan sosial, program bimbingan tahanan menjadi tidak efektif, kemudian besarnya pembiayaan, dan yang keempat yaitu meningkatnya tahanan yang dimutasi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebelumnya, maka perlu dilakukannya asesmen. Nah, pada lapas kelas 2B Selong, proses asesmen masih menggunakan form secara manual, di mana hal tersebut menjadikan proses asesmennya itu lebih lama, berisiko terjadi kesalahan inputan, dan harus dilakukan perhitungan kembali apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai atau tidak. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibuatlah sistem informasi asesmen risiko tahanan berbasis website. Kemudian selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sebuah sistem informasi asesmen risiko tahanan untuk memudahkan pegawai dalam mengklasifikasikan tingkat risiko tahanan. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana mengklasifikasikan tingkat risiko tahanan dalam sistem informasi asesmen risiko tahanan yang dapat memudahkan pegawai dalam memperoleh hasil asesmen risiko tahanan. Kemudian yang ketiga itu bagaimana mengimplementasikan metode RUP dalam proses pengembangan sistem informasi. Kemudian selanjutnya itu batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi asesmen risiko tahanan berupa sistem yang berbasis website. Kemudian yang kedua, metode pengembangan yang digunakan adalah metode RUP. Kemudian yang ketiga yaitu pengguna sistem di sini yaitu ada admin, asesor, kasih, kasubsi, dan kalapas. Kemudian yang keempat yaitu output yang dihasilkan berupa hasil klasifikasi ringan, menengah, dan tinggi berdasarkan tingkat risiko tahanan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, merancang SI dengan menggunakan metode RUP. Kemudian yang kedua yaitu mengklasifikasikan tingkat risiko tahanan yang dilakukan dengan pengolahan hasil asesmen risiko tahanan melalui sistem yang berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP Framework CI. Kemudian yang ketiga yaitu mengimplementasikan metode RUP dalam pembangunan sistem informasi asesmen risiko tahanan dengan menggunakan konsep OOP dan memiliki aktivitas yang berfokus pada UML. Kemudian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka pada penelitian ini dapat dilihat pada layar. Dan ini merupakan fishbone dari tinjauan pustaka yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode RUP. Jadi metode RUP ini merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Di mana ciri utama dari metode ini yaitu melakukan prosesnya secara iteratif, menggunakan konsep OOP, dan berfokus pada model UML. Pada gambar ini, bisa dilihat bahwa proses pengembangan perangkat lunak digambarkan dalam dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal, di mana dimensi horizontal ini merepresentasikan waktu dan tahapan pengembangan, sedangkan dimensi vertikal merepresentasikan alur kerja pada setiap tahapan yang perlu dilakukan. Di situ dapat dilihat bahwa pada tahapan inception, di situ berfokus pada business modeling dan requirement. Kemudian pada elaboration di situ berfokus pada analisis dan desain. Kemudian pada construction di situ berfokus pada implementation berupa
kode program, kemudian tes, di mana tes itu dilakukan pada setiap tahapan, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Kemudian selanjutnya itu deployment yang dilakukan pada tahapan transition. Jadi alur kerja dari business modeling hingga deployment ini dia dilakukan secara iteratif pada setiap tahapan inception sampai dengan transition, tapi tergantung dari kebutuhan. Kemudian untuk alur kerja dari configuration sampai environment ini dia bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode pengembangan sistem di sini mulai, kemudian langkah selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Di mana di sini observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses pengelolaan data tahanan, melakukan asesmen risiko tahanan, dan pengolahan hasil asesmen risiko tahanan yang dilakukan oleh pegawai di lapas kelas 2B Selong. Kemudian wawancara di sini dilakukan kepada kasih bimbingan NAPI, anak didik dan kegiatan kerja, di mana dijelaskan tentang proses asesmen risiko tahanan yang masih dilakukan secara manual. Kemudian langkah selanjutnya yaitu studi literatur. Studi literatur ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai skripsi, jurnal, maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, di mana tujuannya itu untuk melihat kekurangan serta kelebihan yang ada pada skripsi, jurnal, maupun sumber lainnya yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan sistem yang akan dibangun nantinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan sistem dengan metode RUP. Yang pertama di situ ada tahap inception, yaitu tahap ini memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan dan mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kemudian tahap elaboration, yaitu tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Kemudian pada construction, yaitu berfokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Kemudian langkah selanjutnya yaitu transition, di mana transition ini mengarah pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh pengguna. Kemudian langkah selanjutnya itu pembuatan laporan dan selesai. Tahapan yang pertama yaitu inception, di mana yang pertama yaitu membuat business modeling. Jadi business modeling yang digunakan di sini yaitu business model canvas. Sebelumnya saya akan menjelaskan business model canvas itu merupakan model bisnis yang berisi 9 blok area aktivitas bisnis, di mana memiliki tujuan untuk menentukan strategi membangun sebuah bisnis yang kuat. Jadi pada business modeling canvas ini terdapat 9 blok yang model yang akan digunakan. Jadi 9 blok tersebut, yang pertama di situ bisa dilihat ada key partners, di mana key partner ini merupakan siapa mitra yang akan membantu untuk membuat model tersebut, di mana pada sistem ini key partnernya itu kepala seksi bimbingan NAPI, anak didik, dan kegiatan kerja. Kemudian selanjutnya yaitu key activities. Key activities ini menjelaskan hal terpenting yang akan dilakukan oleh pemilik produk agar bisnisnya itu berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan utamanya. Di mana pada sistem ini, key activities-nya itu memudahkan pegawai untuk melakukan proses asesmen risiko tahanan. Kemudian selanjutnya yaitu key resource. Key resource ini menjelaskan sumber daya apa saja yang sangat dibutuhkan untuk produk tersebut agar sebuah model bisnis dapat berfungsi dengan sangat baik. Di mana key resource di sini yaitu asesor dan web developer server. Kemudian value proposition. Value proposition itu merupakan bagaimana sih solusi yang akan dibuat untuk permasalahan yang ada seperti itu. Jadi di sini pada sistem ini value proposition-nya merupakan sistem informasi asesmen risiko tahanan pada lembaga pemasyarakatan kelas 2B Selong. Kemudian selanjutnya yaitu customer relationship, di mana pada customer relationship ini yaitu bagaimana cara membangun segmen pelanggan agar bisa nyaman menggunakan aplikasi tersebut.
yaitu melalui customer service melalui email. Kemudian selanjutnya itu customer segment. Di sana customer segment itu merupakan siapa yang akan dilayani, yaitu di situ ada kalapas, kasih, kasubsi, serta pegawai ataupun asesor, kemudian dan admin. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada cost structure, di mana cost structure ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk. Jadi di sini termasuk dengan biaya hosting. Kemudian selanjutnya itu ada revenue streams. Revenue streams itu merupakan yang menjelaskan penghasilan yang akan didapat dari produk tersebut. Jadi di sini revenue streams-nya itu adalah pegawai dipermudah dalam melakukan proses asesmen risiko tahanan sehingga dapat menghasilkan perhitungan dan informasi yang sesuai dengan pedoman asesmen. Selanjutnya yaitu requirement. Jadi requirement di sini ada kebutuhan fungsional sistem. Jadi pada kebutuhan fungsional sistem ini berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Jadi bisa dilihat pada layar kebutuhan fungsional pada sistem ini. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari kebutuhan hardware dan software yang dapat dilihat langsung pada layar. Kemudian selanjutnya yaitu analisis dan desain. Jadi yang pertama yaitu pembuatan use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat 5 aktor yaitu admin, kalapas, kasih, kasubsi, dan asesor, di mana setiap aktor ini memiliki hak akses yang berbeda-beda, di mana aksi-aksi ini dapat dilakukan ketika sudah melakukan login. Kemudian selanjutnya yaitu test inception. Jadi pada tahap ini tujuannya yaitu untuk memvalidasi kebutuhan sistem dan use case yang telah dirancang. Di mana pengujiannya itu melibatkan 3 orang penguji yang berperan sebagai pengguna sistem yaitu kalapas, kasih, dan asesor. Kemudian pengujian ini tuh dilakukan dengan mencocokkan use case berdasarkan kebutuhan fungsional sistem untuk admin, kalapas, kasih, kasubsi, dan asesor. Jadi hasil validasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya yaitu tahap elaboration, yaitu pembuatan activity diagram. Activity diagram login dimulai dari user. User mula-mula akan menekan tombol masuk, kemudian sistem akan menampilkan form login, kemudian user diminta untuk masukkan username dan password, kemudian sistem akan mengecek username dan passwordnya. Jika sesuai, maka akan menampilkan halaman utama, tetapi jika tidak, maka user akan diminta untuk memasukkan username dan passwordnya kembali. Kemudian selanjutnya yaitu activity diagram untuk proses tambah user. Jadi dimulai dari admin akan menekan tombol tambah user baru, kemudian sistem akan menampilkan data user, kemudian admin akan mengisi form tambah user, lalu sistem akan mengecek isian apakah sudah sesuai. Jika sesuai, maka sistem akan menyimpan data user baru ke database. Akan tetapi jika tidak, maka admin akan diminta untuk mengisi form tambah user kembali. Kemudian jika sudah sesuai, baru disimpan di data user baru ke database, lalu menampilkan data user baru di menu user. Kemudian ini activity diagram untuk proses edit user, untuk proses hapus user, kemudian untuk mengubah profile, kemudian untuk proses mencetak laporan bulanan. Kemudian selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa sistem yang akan dibangun menggunakan pola arsitektur
MVC, sehingga dilakukan perancangan kelas-kelas yang ada pada sistem yang terdiri dari controller dan model. Kemudian, pada controller terdiri dari welcome, control welcome, data user, C kasupsi, C asesor, assessment, C laporan, dan C grafik. Kemudian pada model terdiri dari login model, M data user, M kasupsi, M asesor, M assessment, M laporan, dan M grafik. Di mana control welcome itu berhubungan dengan login model, data user berhubungan dengan M data user, C kasupsi berhubungan dengan M kasupsi, C asesor berhubungan dengan M asesor, assessment berhubungan dengan M assessment, C laporan berhubungan dengan M laporan, C grafik berhubungan dengan M grafik. Di mana pada setiap controller dan model ini terdapat beberapa fungsi di dalamnya dan bisa dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya yaitu sequence diagram. Semua proses dapat dilakukan dengan melakukan login terlebih dahulu, di mana sequence diagram untuk proses login untuk semua user itu sama, yaitu seperti pada gambar. Proses login dimulai ketika user memasukkan username dan password pada form login yang terdapat pada halaman utama. Kemudian hasil input form tersebut akan dikirim ke kelas welcome di controller untuk diperiksa dan dilakukan validasi apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan yang ada pada database atau tidak dengan menggunakan fungsi login. Kemudian ketika mengambil data dari database, maka kelas login model yang berada pada model akan dipanggil. Jika ada dan sesuai dengan data yang ada pada database, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian ini sequence diagram yang selanjutnya yaitu untuk menambahkan user, mengedit user, menghapus user. Ini merupakan sequence diagram untuk memverifikasi hasil assessment, melakukan assessment, mengubah assessment, melihat laporan bulanan, mencetak laporan bulanan, dan melihat grafik bulanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu IRD. IRD dapat dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya yaitu implementation. Implementation di sini merupakan pembuatan desain prototype berupa desain interface untuk sistem. Jadi di sini yang pertama yaitu ada admin, di mana admin di sini semua user di sini harus melakukan proses login di mana dengan memasukkan username dan password. Nah, halaman ketika admin sudah melakukan login, data user, data tambah user, kemudian ini ada halaman data tahanan. Kemudian ini untuk halaman kalapas, ini halaman berandanya, bisa mengubah profil yang dapat diubah seperti pada layar. Data asesor, data tahanan, melihat laporan, melihat grafik, mencetak laporan, kemudian melihat grafik. Ini halaman pada kasih, melihat laporan, melihat grafik, kemudian ini pada kasupsi, itu melihat beranda, lakukan verifikasi, laporan, grafik, kemudian pada asesor, itu beranda asesor, ini assessment yang dilakukan oleh asesor, di mana nantinya akan menghasilkan kesimpulan dari klasifikasi apakah tahanan itu termasuk tingkatan ringan, menengah, atau tinggi. Kemudian laporan, grafik. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan test elaboration, di mana langkah ini dilakukan untuk menguji fitur yang telah dirancang pada use case diagram dengan implementasi desain interface system, apakah telah sesuai dengan keinginan pengguna atau tidak. Jadi pada layar di situ terdapat tabel yang merupakan hasil validasi fitur sistem yang dilakukan kepada admin, kalapas, kasih, kasupsi, dan asesor. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.